Selamat pagi, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya bahwa dalam pimpinan Tuhan, kami semua beriman bahwa Tuhan menyertai kita, menjaga dan melindungi. Dan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah adalah karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, kita Opa dan Oma kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah. Marilah kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pembukaan Kidung Jemaat 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Doa pembukaan. Ya Allah ya Tuhan kami sebagai Tuhan Pelkat PKLU, kami menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur kalau kami boleh melakukan panggilan kami itu karena kemurahan-Mu. Dan dalam kondisi pandemi ini, Tuhan masih berkenan untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau sebagai rasa ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Untuk hari ini kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu, khususnya hamba-Mu, Bapak David Sugandi yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan urapi dia, Tuhan berkati kami semua Opa dan Oma yang beribadah pada hari ini. Dan kami percaya bahwa lewat firman-Mu kami akan dikuatkan, dihibur dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Litani pujian terambil dari Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Oma Opa kami persilahkan untuk duduk kembali. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak Ibu, Oma Opa, persekutuan kaum lanjut usia, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Kami berharap kita tetap sehat dan semangat. Kita patut bersyukur pada hari ini Tuhan kita yang penuh kasih masih memberi kesempatan kita untuk bertemu di dalam ibadah rutin PKLU Jemaat GPB Bukit Zaitun ini. Oma Opa yang kami kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengambil saat teduh dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman yang akan kita baca bersama dan kita renungkan bersama. Mari kita mulai saat teduh kita ambil. Bapa Surgawi,
Di pagi yang indah ini kembali kami datang bersujud di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Di dalam ibadah kali ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kami undang kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama. Yakobus 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengandalkan damai. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Oma, Opa, persatuan kaum lanjut usia yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada baiknya kalau kita mengetahui latar belakang daripada Yakobus. Siapakah Yakobus itu? Yakobus adalah putra Maria, saudara seibu dengan Tuhan Yesus. Surat Yakobus ditulis pada tahun 45 dan 49 Masehi. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem dan berada di antara mereka yang menantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pengajaran Yakobus dapat disamakan dengan kitab Amsal dan pengajaran Yesus terutama pada khotbah di atas bukit. Penekanan Yakobus adalah sangatlah pentingnya melaksanakan kebenaran perbuatan baik dalam kehidupan orang percaya. Tempat penulisan di Yerusalem ditujukan kepada 12 suku Israel yang tersebar di antara bangsa-bangsa orang Kristen Yahudi. Isi dari surat Yakobus adalah Yakobus mengingatkan bahwa iman akan terwujud dalam perbuatan yang baik. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga halnya tubuh tanpa roh itu juga akan mati. Yakobus juga mengingatkan bahwa jemaat juga tahan uji
dalam pencobaan. Tidak pilih kasih di dalam memperlakukan jemaat, tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin, membedakan ras, dan sebagainya. Jadi, Yakobus mengingatkan agar hati-hati di dalam berbicara, di dalam menyampaikan atau membuat pernyataan. Artinya, jemaat harus menjaga lidah. Karena melalui lidah yang kecil ini bisa keluar berkat dan kutuk. Di samping itu, Yakobus juga sangat menekankan pentingnya menempatkan Tuhan di atas segala kehidupan kita. Bertekun di dalam doa. Doa yang dipanjatkan harus selalu mengutamakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Seperti yang sudah ditaudankan oleh Tuhan Yesus ketika di kayu salib, saya ulangi, ketika akan menghadapi penyaliban, Tuhan berdoa, biarlah kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi doa yang orang percaya yang seperti itulah. Maka doa itu sangat baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sampai kepada renungan kita, di dalam pembacaan kita di ayat 16-17, kelihatannya ada baiknya kalau kita tarik ke atas ya. Kita akan coba, saya mulai dari ayat 1, dari pasal 3 ini, Yakobus mengingatkan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut hukum yang lebih berat. Nah, ayat ini kayaknya kontradiksi dengan amanat Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi satu sisi mengingatkan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, tapi di sisi lain kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kita semua ini guru, ya, guru. Ya, menurut levelnya masing-masing. Kalau kita kaum lanjut usia ini menjadi guru dari anak cucu kita, mungkin kalau ada kesempatan, seperti saya saat ini harus melayani Tuhan, menyampaikan khotbah di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan kontradiksinya yang kita pahami. Tetapi kita harus betul-betul menjadi guru yang berkualitas tinggi. Apa artinya berkualitas tinggi? Kalau kita menuju kepada sebuah barang atau mungkin pakaian ya. Kalau kita memiliki pakaian yang kualitasnya tinggi atau bahannya berkualitas tinggi, tentu pakaian itu enak dipakai dan dipandangnya pantas gitu loh. Tapi kalau kualitasnya rendah, di samping rasanya gatal, panas, dan tidak enak dipakai. Namun demikian semua itu harus ada harga yang harus kita bayar.
Kalau kualitasnya tinggi tentunya harganya mahal. Demikian juga kita sebagai guru, sebagai orang tua, kalau ingin menjadi orang yang berkualitas tinggi tentunya juga harus ada harga yang harus dibayar. Kadang-kadang kita harus menyampingkan keinginan dan kebutuhan kita sendiri untuk membuat orang lain menjadi bahagia. Apakah yang dimaksud dengan kualitas tinggi? Yang bagaimana yang dikatakan kualitas tinggi? Orang yang berkualitas tinggi itu orangnya tidak pemarah, ya, tidak mudah tersinggung, suka memberi, dan suka memaafkan. Inilah orang yang berkualitas tinggi. Ada buah-buah roh di dalam manusia yang berkualitas tinggi. Kalau kita cermati apakah guru itu disebut guru karena akan digugu dan ditiru. Ya, yang digugu itu omongannya, yang ditiru itu perbuatannya. Kalau kita sudah antara kata-kata dan perbuatan tidak sejalan, berarti itu hanya untuk kepentingan sendiri. Untuk pencitraan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam latar belakang Yakobus tadi disampaikan bahwa surat Yakobus ini dapat disamakan dengan kitab Amsal dan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Memang kalau kita cermati surat Yakobus ini sangat gamblang, sangat terang benderang. Kalau kita baca berkali-kali seakan-akan kita itu mendengarkan sebuah khotbah yang menuntun kita menuju ke jalan kebaikan, kebenaran. Bahasanya mudah, tidak ada peribahasa seperti Amsal, dan mudah kita cerna, kita mengerti. Oleh karenanya, kita tidak terlalu sulit untuk memahami. Tidak terlalu sulit, tapi untuk melakukan firman Tuhan ini butuh kesungguhan di dalam hati kita. Kita tahu bahwa di dalam isi surat Yakobus, Yakobus mengingatkan bahwa iman akan terwujud dalam perbuatan baik. Terwujud dalam perbuatan baik. Jadi artinya kita harus menjaga antara perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dalam kita berdoa selalu mohon pertolongan Tuhan supaya apabila ada dosa-dosa yang kita lakukan, baik dalam ucapan, pikiran maupun perbuatan, Tuhan mau mengampuni. Berarti tidak hanya kata-kata saja. Di dalam pikiran kita juga harus terbenak. Pikiran-pikiran yang baik yang selalu melibatkan Tuhan di dalam kita merencanakan sesuatu. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan di dalam kita melakukan mohon bimbingan Tuhan di dalam merencanakan sesuatu, kemudian misalnya setelah kita laksanakan mengalami kegagalan, kita tidak akan jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Karena Tuhan pasti akan menolong, memberikan jalan keluar. Tapi kalau perencanaan kita hanya mengandalkan hikmat yang dari kita sendiri, pasti nanti akhirnya akan kecewa dan ketika jatuh tidak bisa bangun kembali. Dan pikiran adalah merupakan
sebuah rencana apa yang akan kita laksanakan dan kita ucapkan. Jadi kalau sudah mulai dari pikiran kita tujukan untuk memohon pertolongan Tuhan, maka di dalam ucapan kita juga pasti akan selalu diingatkan agar tidak menyampaikan kata-kata yang merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, bahkan sampai menghujat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di atas juga sudah saya sampaikan bahwa Yakobus mengingatkan agar kita tidak berlaku tidak adil. Kita harus tidak memperlakukan orang dengan memandang muka. Melihat yang berpakaian bagus, memakai perhiasan, kita persilakan untuk menempati tempat yang terhormat. Sedangkan kepada mereka yang kelihatannya lusuh, ditempatkan di tempat yang tidak terhormat. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang yang teraniaya, orang yang direndahkan. Karena orang-orang yang begitu adalah sangat dikasihi oleh Tuhan. Di samping itu, Yakobus juga sangat menekankan pentingnya menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita. Jangan sampai kita mengabaikan, kita hanya mengikutkan akan kemampuan kita sendiri. Kemudian apa relevansinya dengan bacaan kita pada hari ini? Di ayatnya yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita melihat situasi saat ini, Bapak Ibu, mungkin pernah menyaksikan bagaimana di YouTube atau di Google itu orang dengan seenaknya sendiri untuk menghina, menghujat, dan merendahkan, bahkan menggunakan kata-kata kotor. Oleh karena itu ya kok firman Tuhan pagi ini sungguh-sungguh sangat mengingatkan kepada kita supaya kita harus tetap menjaga lidah. Jangan sampai lidah yang kecil ini akan menghancurkan seluruh hidup kita. Karena lidah kita sudah dikuasai oleh setan, oleh iblis. Bagaimana kita bisa memahami mana yang hemat dari Allah dan mana yang hemat dari manusia atau dari dunia? Coba kita, Bapak Ibu, membaca dari ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat ke-14-nya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, ingatlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan, di dalam
mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu kami ajak untuk mengetahui apa aplikasi, relevansinya dengan semua yang kita dengarkan tadi. Hikmat dari manusia itu adalah seperti yang dicantumkan di dalam ayat 14. Sedangkan hikmat yang dari Tuhan itu seperti apa yang kita baca di dalam ayat 13 dan 17. Jadi hikmat yang dari Tuhan adalah bisa membuahkan damai sejahtera. Di ayat 18 kita baca, saya ulangi 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan akan selalu menolong kita di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan ini dan kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 379 ayat 1 dengan judul yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Perkenankanlah ya Bapa, kami sujud dan menyembah-Mu, menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan akan tetap tinggal di dalam hati kami, menuntun kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami juga mengucap syukur atas anugerah-Mu. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Dan Tuhan selalu menguatkan kami dalam iman dan pengharapan. Sehingga kami selalu bergantung harap hanya kepada Tuhan. Tidak
lari dari hadapan Tuhan untuk meminta tolong ke kuasa-kuasa lain. Karena kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan tidak mengendaki kami, anak-anak-Mu, sampai terjerumus ke dunia ini untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Bapa di dalam surga, di dalam rangkaian syafaat kami Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, Jemaat Bukit Zaitun, dengan segala tugas, pelayanan, dan kesaksiannya. Tuhan mau menolong kami, para penyelenggara gereja ini, majelis jemaat, Penatua Diaken, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga apa yang dilakukan itu hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Haba Aki Hari STH, yang harus meninggalkan jemaat ini, menempati posisinya yang baru sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Kasih Karunia di Banten. Tuhan selalu menyertai dan menolong, sehingga di tempat yang baru ini, Tuhan tetap menyertai dan memakai beliau untuk menjadi gembala yang sungguh-sungguh baik. Untuk meneruskan tugas di jemaat ini akan Tuhan kirimkan seorang hamba, yaitu Bapak Pendeta Purba. Kami ucapkan selamat datang Tuhan, dan selamat menjalankan tugas pelayanan di gereja ini. Bapa di dalam surga, kami menyadari kalau kami menghitung hari-hari kami yang lalu, betapa banyak tugas dan tanggung jawab kami yang kami lalaikan dengan tidak sadar maupun dengan sengaja. Kami sudah tidak sesuai dengan apa yang kami ikrarkan di hadapan Tuhan. Ya, dengan segenap hatiku. Namun kami percaya bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pengampun. Ampunilah kami Bapa atas segala kekhilafan dan kekurangan kami. Layakkan kami untuk menjadi pelayan-Mu yang setia, dan menjadi saksi-Mu untuk mewujudkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, perkenanlah juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapa, yang berada di pemerintahan maupun di swasta, badan, lembaga, instansi ataupun organisasi, tokoh masyarakat pada setiap tingkat dan bidangnya. Mohon kiranya Tuhan curahkan roh hikmat dan akal budi, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya untuk kebaikan, persatuan, dan kemakmuran bangsa ini.
Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Bapa, yang di akhir-akhir ini terpuruk oleh karena penyebaran virus, sehingga kami tidak bisa bebas bergerak. Kita selalu harus mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk kami semua pada usia lanjut yang dinilai rentan sekali terhadap paparan virus. Tapi kami bersyukur Tuhan selalu menjaga dan menguatkan kami, sehingga kami tetap mempunyai semangat, pengharapan, dan sukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk ketidakadilan yang terjadi. Orang saling membenci dan mendendam, saling menyerang sehingga terjadi korban yang tidak perlu terjadi. Tolong Bapa selamatkan bangsa kami dari kehancuran yang disebabkan oleh sekelompok orang yang memang sengaja untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Berilah kepada bangsa ini roh persatuan. Limpahkanlah damai sejahtera-Mu di atas bumi pertiwi yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para usia lanjut usia, anak-anak, para duda, janda, dan yatim piatu, terutama yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan. Kami mohon menurunkan tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkenan menjamah dan memulihkan mereka semua untuk kembali sehat seperti sedia kala dan mereka dapat berkarya melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya Tuhan, berikan mereka keluar dari segala kesulitan, terutama di dalam masalah ekonomi, biaya hidup, biaya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Dan terlebih selalu memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberi kekuatan. Inilah doa kami Bapa, doa syafaat kami. Kiranya Tuhan akan menyempurnakan di hadirat Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Oma dan Opa, kita akan masuk di dalam persembahan. Marilah kita membaca
dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah Oma Opa, kita akan mendoakan persembahan kita, dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang semua ini berasal juga daripadamu. Kuduskanlah Tuhan, supaya semua ini dapat dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih karena semua ini daripadamu. Kami kembalikan semua sebagai rasa syukur kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, di mana kita akan kembali ke kehidupan kita, dan kita memohon berkat dari Tuhan, kami selaku pengurus PKLU akan menyampaikan beberapa informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Hampir selama 2 tahun kami menjadi ketua PKLU, belum pernah mengadakan perjumpaan antar sesama pengurus, apalagi dengan para warga PKLU. Oleh karena pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi Bapak, Ibu. Pasti kita semua sudah rindu untuk bisa ketemu. Namun apa daya, situasi belum mengizinkan. Kita rindu pada 1 bulan sekali seperti dulu kita bisa ketemu di dalam ibadah di hari Sabtu minggu pertama. Kemudian setelah ibadah kita bisa makan yang disediakan ya, dengan bercanda dan sebagainya. Tetapi itu sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan. Namun demikian Bapak, Ibu sekalian, kita bersyukur sekarang ini ada alat komunikasi yang canggih, yaitu Android. Kita bisa menyampaikan beberapa informasi melalui WA dan sebagainya. Oleh karena itu, saya harap, saya mohon, Bapak Ibu kalau punya saran atau apapun untuk pembangunan PKLU ini, bisa disampaikan melalui WA kepada Sekretaris PKLU atas nama Bapak Alexi Pasulta. Apalagi sebentar lagi kita akan menyusun program anggaran untuk 2022-2023. Silakan, kalau Ibu, Bapak mempunyai saran bisa Ibu sampaikan, nanti kami yang akan menyampaikan, melanjutkan usulan itu kepada panitia penyusun anggaran. Kemudian yang kedua, di tahun ini juga nanti akan ada pemilihan majelis. Ya, kita doakan aja supaya pemilihan majelis juga bisa lancar dan warga jemaat semakin sadar apa pentingnya melayani. Tentu kita semua mengenal akan nyanyian dan itu sangat menghibur, sangat menyentuh.
yaitu kalau boleh saya sampaikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Semoga lagu ini menjiwai kita semua, dan ketika kita nanti harus dipanggil untuk melayani, tidak ragu-ragu untuk menerima, untuk menjalankan. Karena Tuhan pasti akan melengkapi. Tuhan akan menuntun kita. Dan yang terakhir, setelah pemilihan majelis, pasti nanti akan ada pemilihan PHM dan pengurus pelkat. Nah ini menjadi tugas kita. Jadi nanti apabila datang panggilan untuk Bapak Ibu untuk menjabat pengurus di PKLI ini di masa berikutnya, tolong jangan menolaknya. Ya, kita bagi-bagi supaya kita semua bisa merasakan bisa ada kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik. Saya kira itu warta PKLU yang bisa kami sampaikan. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 ayat 1, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah Bapak Ibu, kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari untuk melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan bersama. Untuk mohon berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya firman itu tetap tinggal di dalam hati kami, menuntun kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Dan kami akan mohon berkat Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami, berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami, persekutuan kami lanjut usia saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Ibadah selesai, selamat siang. Kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.